Assalamualaikum, kembali di Vlog ATC. Kali ini saya mau sedikit sharing ya masalah pengapian. Jadi ini ada motor Jupiter, motornya itu mati, hilang pengapian ya. Nah setelah dicek itu ternyata di sini Kang Bro ya, di bagian soket spoolnya ini itu mengalami gosong kayak gini ya, kebakar. Hal seperti ini itu sudah sering sekali terjadi di motor-motor Yamaha. Nah, entah itu Jupiter, Vega ZR, Jupiter Burhan, Jupiter Robot, itu sering sekali terjadi yang kayak gini, gosong kayak gini ya soketnya. Nah sebenarnya soket yang gosong ini itu apa sih penyebabnya? Mungkin teman-teman kan sering bertanya-tanya seperti itu. Biasanya teman-teman kan tahunya itu ketika motor itu mengalami soket gosong kayak gini, itu langsung disambung atau gimana kan lah ya, intinya kebanyakan sih biasanya sih langsung sistem sambung ya kan, tapi tanpa mengetahui sebab pastinya itu apa, intinya langsung disambung gitu aja ya. Nah jadi di sini saya kasih tahu sedikit ilmunya ya, mudah-mudahan sih bermanfaat. Soket yang gosong kayak gini itu ada penyebabnya Kang Bro. Jangan dikira soket yang gosong kayak gini itu nggak ada penyebabnya, dikira sambung selesai masalah, enggak, malah nanti bakalan timbul masalah. Jadi kalau soket Anda gosong kayak gini harus cari masalahnya dulu. Dan masalah yang paling umum saya temui selama bengkel itu permasalahannya itu di sini Kang Bro, di kiprok atau regulator ini. Nah di kiprok sini, ini kiproknya kiwi ya, aftermarket, dan ini udah saya coba itu kiproknya itu overcharge ya. Tak lepas dulu ya, karena ini nanti mau saya ganti. Ini kiproknya overcharge, udah saya coba. Jadi kondisi langsam kiprok ini bisa memberikan arus ke aki itu sekitar 16-17 volt, itu kondisi langsam. Nah kalau kondisi dipakai jalan atau RPM tinggi, jelas yang timbul bakalan lebih besar lagi, atau voltase yang arus yang dihasilkan itu makin besar. Nah ketika arus itu mulai naik ya kan, misal tadinya langsam 17, 18, mungkin di kiprok ini kalau kita pegang itu cuman anget-anget aja. Nah tapi ketika motor digeber, dipakai jalan, apalagi jalan kenceng, nah itu kan bisa naik sampai 25 sampai 30, bahkan terkadang saya pernah nemu itu di atas 30 volt. Nah itu dampaknya nanti di sini panas, ada yang sampai copot ininya ya. Nah terus dampak yang lainnya yaitu ke bagian ini tadi yang kita bahas, ke bagian sini. Jadi panasnya ini ya, di kiprok ini kan masuk dari spool ya, masuknya dari spool, karena kiprok overcharge itu ada penyebabnya ya, kita nanti jelaskan. Jadi karena overcharge, jadi panasnya itu sampai ke sini, termasuk ke soket-soket. Kenapa kok bukan kabel yang kebakar? Enggak, karena kabel ini komponennya itu kan menyatu erat ya, sedangkan soket itu kan dia komponen bisa dibilang rapet tapi bisa dilepas, jadi ada sedikit gap kerenggangan, walaupun nggak renggang-renggang banget, tapi kan namanya dicabut-cabut gini kan, namanya cuman ditempel ya kan. Kalau kabel kan udah nyata nyambung dari pabrikan, sedangkan ini cuma ditempel. Jadi pasti di bagian sambungan seperti ini yang kebakar. Biasanya yang paling umum itu di bagian soket spool, nah soket kiprok kebakar. Nah dampak yang paling terasa itu aki jebol. Biasanya tiba-tiba tadinya motor itu akinya itu bisa start, tiba-tiba kok nggak bisa start. Nah itu karena overcharge. Dan biasanya kalau Anda menggunakan aki basah itu airnya sampai keluar, atau aki-aki yang merek murah itu biasanya airnya bisa keluar. Nah itu dampak-dampak overcharge. Jadi kalau motor Anda itu sering kebakar di sini, itu tanda-tanda pengisian itu nggak bagus ya, nggak normal. Nah itu ya. Jadi ini motor nanti saya mau ganti kiproknya menggunakan yang original, bebas mau original Yamaha, mau original Honda, mau original Suzuki, itu bebas karena mereka punya batasan-batasan masing-masing.
Tapi rata-rata sih masih di ambang normal lah ya. Yang saya temui sih paling umum ya, paling cepat pengisian ya, paling cepat pengisian itu kiproknya Suzuki Smash contohnya lah, atau Shogun itu. Contohnya mana sih? Oh ya, kayak gini. Nah, ini biasanya pengisiannya paling cepat daripada punya Honda atau punya Yamaha. Ini biasanya. Nah, cuman kalau punyanya Honda itu biasanya tahan di bagian bolam. Entah apa yang dipakai, tapi secara pengisian itu ya sama-sama cepat. Tapi kalau kita head to head, kita bandingkan, itu masih cepetan Suzuki dengan motor yang sama ya. Itu biasanya cepetan Suzuki itu bisa sampai 14-an, sedangkan kalau Honda itu di 13,5 lah ya. 14 itu sudah RPM gembor lah. Sama kayak Yamaha juga kayak gitu, cuman Yamaha itu pengisiannya bagus, cepet, tapi untuk lampu dia juga nggak terlalu kuat gitu. Tapi ya intinya yang namanya ori itu bagus semuanya bagus. Kalau saya bilang nggak terlalu kuat, bukannya langsung gampang pedot, enggak, gampang putus lampunya enggak, kecuali KW atau palsu itu tetap kuat. Cuman kalau kita bandingkan sesama ori gitu ya maksudnya. Oke, jadi nanti saya pasang ini, nanti kita coba cek pengisiannya juga ya. Cuman ini nanti ketika saya udah pasang menggunakan kiproknya si Suzuki ini, jadi karena di soket ini kan udah kebakar, jadi nanti kita sambung langsung aja, terus kita cek pengisian. Atau nanti setelah kita sambung langsung, saya cek dulu pakai ini juga bisa, pakai kiprok ini. Kalau teman-teman pengen tahu pengisiannya berapa, nanti dengan ini pengisiannya berapa, oke? Dan kenapa kita kembali ke tadi ya? Tadi kan saya mau bahas kenapa kalau overcharge itu kok menyebabkan soket kebakar, terus apa sih sebabnya kok kalau motor-motor kiprok itu bisa overcharge dan lain-lainnya. Biasanya overcharge itu sebenarnya sih ya, komponen di dalam itu ada yang terjadi kerusakan short, ataupun kadang itu baru tapi overcharge itu ada karena komponen di dalamnya itu nggak bagus. Biasanya dia nggak bisa membuang arus yang berlebihan. Contoh ya, ini misal pengisian di 13 volt yang ori, dia namanya motor hidup itu sepul selalu memberikan arus ke bagian kiprok ya, kiprok mengisi ke aki. Dan ketika aki itu udah penuh, misalkan motor itu cuma dinyalakan, lampu-lampu semuanya, klakson apa, kan nggak ada yang dinyalakan, nggak pernah pakai apa-apa. Nah, pengisian aki itu udah full ya kan, tapi di sini kan terus ngisi, sepul kan terus memberikan arus ke kiprok. Nah kiprok itu dia mengkat arus yang tadinya mau ke aki, karena aki udah full, dia itu memutus. Nah, ada yang sistemnya seperti itu. Ada yang dia membuang, bukan memutus tapi membuang. Jadi arus yang masuk ke bagian kiprok nanti dibuang melalui massa. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kiprok-kiprok yang semacam itu biasanya kalau kita nggak tempel kayak gini, misal kita gantung aja kayak gini. Nah, ada yang kayak gitu, itu dia overcharge. Ada kiprok yang model kayak gitu ada. Dia harus minta dibaut kayak gini. Tapi ada juga yang tanpa dibaut pun digantung gini aja, dia nggak apa-apa, ada. Dan itu rahasia masing-masing pabrikan, itu ada kode etiknya. Wes gitu aja. Jadi saya mau sambung ya, nanti kita coba aja kiprok yang ini dengan kiprok yang ini. Pasti ada perbedaan karena saya udah nyoba. Memang rata-rata penyakit gosongnya soket ini itu rata-rata disebabkan oleh overcharge. Itu rata-rata hampir. Jadi ketika yang paling banyak kan, paling banyak ini ya yang saya tangani itu generasi Yamaha, Vega, ZR, Jupiter Robot. Terus kalau di Honda itu Vario sama CBR. Nah, CBR itu sering sekali mengalami gosong di area sini. Nah, itu biasanya masalah di kiprok. Jadi kadang orang cuma disambung nanti meleleh lagi, harus ganti kiprok. Biasanya kayak gitu. Wes, sambung dulu biar nggak berlama-lama.
Nah oke Kang Bro, ini udah saya isolasi ya. Jadi soketnya saya potong, kita sambung langsung sesuai warna kabel. Ini soket yang lama. Oke, ini kiprok yang original Suzuki ya. Saya akan coba nyalakan motornya, terus saya coba perlihatkan ke Anda berapa pengisian yang dihasilkan oleh kiprok ini. Ini ya, pakai manualan lah ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini tak nyalain. Oke, motor udah hidup ya. Ini kondisi langsam ya. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, langsam sekitar 12 lebih ya, 13an ini. Yang hitungnya itu loh di angka ini. Kalau yang nggak tahu itu kok bisa 12 13 itu di mana. Nah ini kan ada, kita cabut dulu tanganku megangin. Nah ini kan ada DCAV ya, jadi garisnya itu di pas ini angka 10 ya, yang ada angka 10 20 ini ya angkanya. Jadi di bawah angka 2 ini terus berapa strip kesananya. Nah hitung-hitungnya lihat, tak tempelin lagi. Nah ini langsamnya di 13 ya, dari angka 10 lihat di angka 2 itu berapa strip, 3 strip ya, jadi di 13 volt. Coba saya gas. Nah dia kisarannya masih di 13. Nah itu nggak sampai di 14 ya, digas pun nggak sampai di 14, palingan mentok di 14. Oke, ini untuk kiprok yang original. Sekarang saya akan matikan, terus saya pasang kiprok yang kiwi-kiwi tadi ya. Nah ini kiprok kiwi-kiwinya saya pasang, ini yang original. Nah kalau yang nggak tahu kok kodenya mirip-mirip ya, ya seperti itulah yang namanya kiwi-kiwi. Dan terkadang orang itu gini, kalau yang nggak tahu, Mas kiprokku kok panas yo, kan ada yang gitu, Mas kiprokku adem. Jadi biasanya motor itu ketika akinya ini nggak normal, kiproknya itu rada anget, rada panas. Kalau kiprok akinya normal, itu kiprok nggak terlalu panas, biasanya kayak itu. Ataupun misal aki itu normal di 12 volt lah ya. Nah tiba-tiba akinya itu ngedrop sampai di 9 volt gitu, biasanya itu kiprok itu panas dulu, anget dulu pas ngisi. Nanti kalau udah mulai full dia mulai adem lagi. Wes kita coba nyalain lagi motornya. Oke, ini udah saya nyalakan. Jadi tak colokin sini ya. Nah biar tahu pengisiannya berapa. Ini untuk testernya. Nah teman-teman bisa lihat ini kondisi langsam 14 lebih ya. Ini ya, dari angka 10 stripnya sini sampai ke 4 itu belum digas, itu udah 14 lebih, mendekati 15. Coba digas. Nah ya kan, digas itu udah 15 lebih. 15 nya itu mana toh Mas gitu, minta kunci dulu ya. Nah 15, nah ini jarum ini pas di angka 15, jarum ini berhenti. Ini kan angka 10 ya, terus di sini kan ada 1 2 3 4 5 ya, 5 garis, berarti langsamnya di angka 15. Coba kita gas. Nah itu digas kan, dia naik di 16 dan 17 terusnya, bahkan ini langsam masih di 16 pengisiannya. Biasanya semakin panas mesin, ininya juga semakin naik terus ya gitu. Nah, oke. Yes, gitu ya, dipahami. Jadi di sini nggak ada tutorial apa-apa, cukup ilmu aja yang saya bagikan. Jadi tak matiin dulu mesinnya. Intinya itu ketika motor Anda mengalami soket gosong-gosong kayak gitu, itu biasanya overcharge di sini. Nah, dampak panjangnya yaitu tadi, kalau overcharge nggak ketahuan ya, dampaknya itu
soketnya kebakar. Kalau nggak gitu akinya itu drop, udah rusak gitu, karena pengisiannya terlalu tinggi. Nah, aki ini harusnya kan diisi di 12 sampai 14 volt. Kalau lebih dari itu biasanya itu kan pengisiannya terlalu tinggi. Nah, kalau pengisian terlalu tinggi biasanya bukan masalah akinya. Kalau kita berpikir kalau pengisiannya tinggi kan cepat ngisi, iya betul cepat ngisi, cuman dia nggak bisa buang. Jadi walaupun aki itu udah full, tetap aja diisi terus. Jadi bahasanya itu sel di dalam itu putus malan, ya, kebesaran, ngisi terus. Beda kalau yang original. Nah, dia walaupun misal pengisiannya tinggi atau stabil, itu ketika dia ini full dia bisa buang gitu. Wes, itu aja yang bisa saya bagikan. Jadi udah saya buktikan ya, Kiprok ini memang overcharge karena dampak yang timbul itu tadi, kabel kebakar. Nah, saya nembaknya pasti di sini. Wes, semoga kabelnya nggak gosong lagi ya setelah diganti pakai yang original ini, insya Allah enggak. Dan biasanya pun kalau kita menggunakan Kiprok yang original itu aki itu awet. Kadang kan ada teman-teman yang akiku kok cepet rusak ya, aki kok cepet rusak. Nah, itu bisa juga masalah Kiprok. Motor saya Beat itu pakai aki yang murah yang 100 ribuan harganya, aki pendek kayak gini. Itu mungkin udah 2 tahunan ada. Itu akinya masih normal, masih bisa dipakai starter, padahal aki yang murah 100 ribuan itu karena pengisiannya normal ya. Kalau Anda pengisian nggak normal, pakai aki yang GS Astra pun yang mahal, yang Yuasa, tetap aja cepat rusak. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum.